Bagi saya, kalau Anies berharap maju di 2029 dari PDIP, kok gelap gulita, Bang? Salah kalkulasi kalau itu diharapkan. Salah Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Bu Mega tidak merasakan sakitnya dikatakan 11 dari 100 itu kan gitu. Setelah pilkada usai, ya rasa-rasanya bulan madu antara Anies, ya Ahoker dengan Abah, ini juga akan berakhir, Bang. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Jujur, Bang, ya. Soal bagaimana pemilih Anies Abah dengan Ahoker. Bagi saya ini nggak sepenuhnya islah kok, Bang. Luka politiknya nggak hilang, Bang. Dan itu per hari ini lukanya nggak ada obat. Jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau tekanin sekarang, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, silakan nggak usah milih. Kalau tiba-tiba PDIP mengusung orang yang bukan kader 100 karat, sebut saja Anies dalam Pilpres, bagi saya ini ada tanda-tanda yang serius di PDIP sebagai partai yang ideologis. Apa mau dukung Pak Anies itu, Bu? Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Ganjar aja dulu sebelum ada pengumuman resmi dari PDIP siapa yang jadi calon presiden, disebut kemajon, Bang. Kemajon. Padahal kader ya kan? Padahal kader. Apalagi Anies Baswedan. Kalau Anies punya mimpi untuk maju di 2029 ya, berharap dari PDIP, menurut saya kalkulasi politik yang salah ya. Kok gelap gulita, Bang? Salah kalkulasi kalau itu diharapkan. Jikapun terpaksa mungkin PDIP hanya butuh Anies itu, jikapun masih Anies dibutuhkan, hanya sebatas calon wakil mungkin ya. Tapi orang nomor satunya pasti dari kader PDIP. Karena apa yang dilakukan oleh Anies di Jakarta, ini kan menutup pintu dari PKS. Partai yang selama ini 11-12 sami'na wa atona dengan Anies Baswedan. Jadi sulit bagi saya membayangkan di 5 tahun yang akan datang PKS akan membuka pintunya kepada Anies untuk bisa diusung sebagai calon presiden. Bagi PDIP termasuk Pram dan Dul, kalau ingin merawat hubungan politik yang baik dengan Prabowo, ya memang harus tidak bersama Anies. Harus tidak bersama Anies. Harus tidak bersama Anies. Ya karena apapun ya Anies dalam tanda kutip. Ini kan sudah menjadi cacat politik. 2024 dan ini akan panjang. Di mana ada Anies ya pastinya akan dieksklusi dan dinegasi dan akan menjadi lawan politik dari Gerindra, Kimplas dan Prabowo Subianto. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Ibu Mega sama Anies terlihat sering bertemu ya kan begitu, seolah-olah ya kan Bu Mega tidak merasakan sakitnya dikatakan 11 dari 100 itu kan gitu. Ya kalau soal Anies dan dukungan politiknya ke kubu nomor, jangan-jangan ini hanya cinta sesaat juga, Bang. Cinta sesaat ya. Bisa saja hanya cinta sesaat. Bukan cinta lokasi ya, tapi cinta sesaat. Ya bisa saja juga cinlok juga. Karena kesamaan nasib misalnya di Pilpres sama-sama diperlakukan tidak adil. Dan kemudian ada pelampiasan kemarahan politik dari anak-anak Abah karena merasa ditinggalkan kan, atau tidak diusung oleh partai sehingga tidak bisa bertanding di Jakarta. Pelampiasannya apa? Dukung Pram yang bisa mengalahkan misalnya kubu dari Kimplas. Kan gitu jalan ceritanya, Bang. Bukan karena Anies diterima, bukan karena anak Abah diterima, bukan, belum tentu. Per hari ini kita tidak pernah melihat bagaimana Anies satu panggung dengan Ahok. Per hari ini juga kita tidak pernah melihat bagaimana Anies bertemu dengan ketum partai PDIP, bertemu dengan Hasto, enggak ada. Jadi cintanya dari luar ini. Cintanya dari luar, belum masuk ke dalam, Bang. Apakah ini akan bertahan lama atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya menduga setelah pilkada usai, ya rasa-rasanya bulan madu antara Anies, ya Ahoker dengan Abah, ini juga akan berakhir, Bang. Semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing
karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan, independen. Ya cari independen, betul enggak? Lo itu fair loh, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu. Ada juga yang mau, gawat ya. Banyak juga memang analisis dari pengamat juga mengatakan seperti itu, kehadiran Anies itu si malakama. Di satu sisi bisa dilihat semakin meningkatkan dukungan, tapi di sisi lain justru sebaliknya, justru ini justru sifatnya kontraproduktif. Kalau kita membaca kekuatan politik yang lain, kubu nomor 3, yaitu Pram dan Dul, kita juga jarang kok melihat bagaimana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tampil. Kalau di Jawa Tengah iya, kenapa di Jakarta tidak? Itu kan juga menjadi pertanyaan. Ataupun Ahok jarang-jarang tuh tampil memberikan dukungan politiknya ke Pram dan Dul, meski orang tahu pastinya Ahok ini 100% melipat gandakan kekuatan politiknya. Tapi sejak awal Ahok kan tidak kelihatan membersamai bagaimana kampanye Pram dan Dul. Bagi saya itu bagian dari komunikasi politik. Per hari ini misalnya kita melihat justru yang menjadi corong itu adalah Anies. Pertanyaannya adalah kemana Ahok? Bukankah Ahok orang dalam? Bukankah endorsement Ahok juga kuat? Sederhana, kalau Ahok jangan ditanya. Gerakan politik, iman politik, mesin politiknya pasti ke Pram. Kenapa Anies yang ditampilkan? Tentu harapan terbesarnya anak-anak abah yang dulu sangat anti dengan PDIP, anti dengan ideologi politik PDIP, secara perlahan mendukung mereka. Karena kalau terus-terusan ditampilin pendukungnya Ahok yang anti Anies, ini bukan malah bersinergi, bisa saling kabur satu sama yang lain pendukungnya. Iya. Soal bagaimana pemilih Anies Abah dengan Ahokar. Bagi saya ini nggak sepenuhnya islah kok, Bang. Nggak sepenuhnya ya. Luka politiknya nggak hilang, Bang. Betul. Kita kan menyaksikan dari dekat bagaimana Pilkada Jakarta begitu brutal, hampir terbelah dengan kutipan-kutipan ayat itu. Dan itu per hari ini lukanya nggak ada obat. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau tekanin sekarang, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, silakan nggak usah milih. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Jadi ayat Al-Quran ada yang salah nggak? Nggak salah. Konteksnya bukan itu. Konteksnya jangan pilih Nasrani Yahudi jadi temanmu, sahabatmu, sebagai terjemahan asli. Bukan nanti bilang saya nyampurin urusan agama. Saya sekolah Islam, SD, SMP 9 tahun. Jadi saya menemukan banyak yang rasis dan pengecut menggunakan ayat suci di dalam Al-Quran, tidak maksudnya seperti itu, diplesetin seperti itu. Kenapa ini seakan-akan Anies itu diterima? Ya karena memang butuh suaranya oleh paslon 3. Tapi kalau nanti paslon nomor 3 menang, terus Anies bilang ini karena dukungan Anies, pasti PDIP, Pram dan Dul, nanti dulu bro, nanti dulu. Mereka berangkat dari nol, Bang, cepat gerakan politiknya. Inilah yang saya kira kalau memang dukungan anak Abah dan Anies kepada Pram dan Danu harapannya bisa maju dari PDIP. Ini perhitungan politik yang salah. Apalagi yang jadi gubernur adalah Pram. Kan nggak mungkin gubernur jadi wakil, Bang. Untuk maju dipilih. Misalnya skenarionya Anies itu capres, wakilnya Pram. Itu kan sama aja menihilkan bagaimana pamornya Pramono. Apalagi kalau PDIP menang di Jakarta, menang di Jawa Tengah. Bisa duet ini bareng, Pak. Iya. Itu Andika PDIP. Pramono atau Pramono Andika gitu ya. Iya, PDIP itu tipikal partai yang menjadikan kader terbaiknya untuk maju. Nah, Nggak pernah ada pemain-pemain cabutan di tengah jalan kemudian diusung untuk kandidat. Apalagi untuk urusan presiden. Puan Maharani aja, Bang, nggak bisa maju sebagai calon presiden. Puan ini kurang apa? Pengalaman politiknya panjang, DPR sudah, pernah suara pileknya paling tinggi, ya kan? Pernah jadi menteri, ketua DPR, darah biru, tapi nggak diusung.
Kalau tiba-tiba PDIP mengusung orang yang bukan kader 100 karat, sebut saja Anies dalam Pilpres, bagi saya ini ada tanda-tanda yang serius di PDIP Iya. sebagai partai yang ideologis. Makanya karena saya meneliti kan belajar, untuk partai sekelas PDIP mengusung orang lain, outsider di luar mereka, sebagai kandidat presiden, rasa-rasanya agak sulit. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam, terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya, iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Orang juga bertanya-tanya, apa yang kemudian membuat Anies mendukung Pramdandul di Jakarta? Apa faedahnya bagi Anies? Supaya mendapatkan tiket. Apakah Anies berharap dapat tiket? Mm-mm. Bang, ini PDIP bang. Partai yang menurut sejak awal selalu mengatakan, kalau bukan kader jangan main-main. Ganjar aja dulu sebelum ada pengumuman resmi dari PDIP siapa yang jadi calon presiden. Gara-gara aktif di medsos disebut calon presiden, di survei muncul paling kuat. Disebut kemajon bang. Kemajon. Padahal kader ya kan. Padahal kader. Apalagi Anies Baswedan. Bagi saya, kalau Anies berharap maju di 2029 dari PDIP, kok gelap gulita bang. Salah kalkulasi kalau itu diharapkan. Salah hitung kalau diharapkan. Kecuali Anies mendukung Pramdandul di Jakarta, alasannya sakit hati, masuk akal. Sakit hati misalnya karena dijegal, sakit hati nggak dapat partai, sakit hati misalnya semua partai merapat ke Kimplas supaya Anies nggak bisa. Sakit hati maka Anies memberikan dukungan, menggerakkan mesinnya mendukung orang yang dimusuhin oleh Kimplas. Masuk akal.